Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Dewa menerima telepon dari Lucky dari Prisa Dewa. Dia suruh datang ke kantor Prisa Dewa. Singkat cerita di sini juga Dewa juga langsung berangkat dan sampailah ke kantor Prisa Dewa dan Dewa juga ngomong kepada Lucky, "Ada apa Lucky?" kata Dewa kepada Lucky. Di sini Lucky juga menceritakan semuanya tentang Pasha. Terlihat Pasha yang lagi pingsan karena ditonjok oleh Lucky. Di sini juga dia langsung sadar. Dia juga ngomong, "Kok kamu Dewa?" kata Pasha kepada Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga dia mengasih saran dan ngomongin kepada Pasha, tapi saran dari Dewa di sini tidak dianggap oleh Pasha. Pasha malah dia jebi dan dia juga tetap kekeh dia akan melakukan apa yang dia mau. Singkat cerita Dewa juga pergi dari kantor Prisa Dewa sampai ke rumah. Dia sangat panik karena Nana tidak ada di kamar dan langsung dia juga ke dapur dan dia juga nanya kepada Suketi. Suketi juga di sini ngomong, "Saya tidak tahu Pak Dewa," kata Suketi kepada Dewa. Lalu dia juga langsung pergi lagi dari hadapan Suketi. Dia langsung pergi keluar. Pas sampai keluar di sini dia masih memanggil-manggil Nana. Pas melihat ke sebelah kiri dia sangat kaget. Ternyata Nana ada di luar. Di sini juga Dewa juga ngomong dalam batinnya, "Itu Nana, dia lagi menangis," kata batinnya Dewa. Di sini Nana juga yang lagi mewek, dia juga disamperin oleh Dewa. "Ada apa kamu Nak?" kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa, "Saya sedih Mas. Ibu mana yang kuat dipisahkan dari anaknya," kata Nana kepada Dewa. Di sini juga Dewa ngomong kepada Nana, "Ya udah, saya sekarang akan mengambil junior tapi jangan lama-lama ya," kata Dewa kepada Nana. Nana juga sangat senang dan singkat cerita Dewa juga langsung pergi ke kamarnya Silvia untuk mengambil junior. Terlihat di kamarnya Silvia di sini lagi pada tidur. Dan Dewa juga langsung dia juga junior karena belum tidur, dia juga langsung mengambil junior dari kamarnya si Livia. Lalu singkat cerita dibawa keluar. Di sini Nana juga sangat senang karena Dewa membawa junior. Lalu junior juga dikasihkan kepada Nana. Terlihat junior juga dia sangat senang karena dipeluk dipangku oleh ibunya. Dia juga bebelengihan kepada ibunya yaitu Nana. Tiba-tiba nggak lama kemudian Nana perutnya sakit. Dewa juga sangat panik dan dia juga langsung mengambil lagi junior dari pangkuannya Dewa. Lalu Dewa juga membawa Nana ke kamar lagi. Lain lagi di sisi lain di sini si Ken Kelvin dan si Alia Seattle dia sudah menghajar Pasha karena Pasha dia karena kena tipu aktingnya si Alia Seattle dan si Ken Kelvin sudah menghapus video itu. Dia juga langsung pergi meninggalkan Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia dalam hatinya, "Saya benar-benar ketipu oleh si Alia Seattle," kata Pak Fajar dalam hatinya. Pas dia mau menyeberang jalan, dia tidak sadar bahwa di sebelah kiri dia ada mobil kencang. Ternyata itu Panopal. Panopal juga sangat kaget dan dia juga langsung mengerem mobilnya dan langsung turun dari mobilnya. Pas turun dari mobilnya dia juga menghampiri Pak Fajar dan Pak Fajar hampir jatuh karena dihajar oleh si Ken Kelvin. Lalu Pak Fajar juga didudukin oleh Panopal. Lalu Panopal juga nanya kepada Pak Fajar, "Ada apa sebenarnya kamu Fajar?" kata Panopal. Di sini juga Pak Fajar juga dia menceritakan semuanya kejadian di rumahnya Buana. Lalu di sini juga Pak Fajar juga di sini dia mengasih tahu bahwa yang merampok keluarga Buana itu adalah si Ken Kelvin sama si Tony dan si Alia Seattle. Dan di sini Panopal juga dia juga sangat marah kepada para Buana karena para Buana telah menyangka kepada Pak Fajar bahwa Pak Fajar yang telah merampok rumahnya Neratu. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong lagi kepada Panopal, "Saya sekarang sudah tidak punya bukti untuk menjebloskan si Ken Kelvin sama si Alia ke penjara," kata Pak Fajar kepada Panopal. "Kamu jangan kayak gitu. Biar ini urusan saya akan mengasih hukuman kepada si Ken Kelvin sama si Alia Seattle," kata Panopal kepada Pak Fajar. Singkat cerita Panopal juga langsung pergi dari hadapan Pak Fajar dan Pak Fajar juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di kamarnya Nana di sini yang lagi
udah bangun tidur, tiba-tiba datanglah para buana. Kamu siap-siap nak, kita ke rumah sakit untuk kontrol kandungan kamu. Saya pasti ikut, kata para buana kepada Nana. Lalu Nana juga langsung dia mandi dan singkat cerita sampailah ke rumah sakit. Dan di sini Nana juga diperiksa kandungannya oleh dokter. Pas di sini dokter memeriksa kandungannya Nana juga dia dalam hatinya dia ngomong, saya teringat waktu mengandung junior, kata dalam batinnya Nana. Singkat cerita terus dokter juga sudah memeriksa Nana. Di sini juga dia ngomong kepada Nana, dia jangan banyak stres dan kamu harus sayang ke kandungan kamu, kata dokter kepada Nana. Di sini juga para buana ngomong kepada Nana, nah dengerin dokter Nana, kamu itu jangan terus-terusan ngingat terus kepada junior, kata para buana. Di sini juga dokter juga dia kaget dan dokter juga ngomong kepada Nana, anak ibu yang pertama itu diurus sama siapa? Enggak sama ibu, kata dokter kepada Nana. Enggak bu, kata Nana kepada dokter. Di sini Nana mau menceritakan semua, malah diduluin oleh para buana. Para buana juga dia menceritakan semuanya kepada dokter. Lalu dokter juga mengasih saran kepada Bu Farah sama Nana dan Dewa, sebaiknya kalian itu Bu Nana beli box 2 dan yang satunya taruh di kamarnya Bu Nana, yang satunya ditaruh di kamar tantenya supaya kita kalian bareng-bareng mengurus junior, kata dokter. Singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke rumah. Pas sampai ke rumah di sini ada ojek online yang mengantarkan paketan. Lalu sini juga ojek online juga mengasihkan paketan itu. Pas diambil oleh Nana di sini Nana sangat kaget. Kok ini ada box bayi, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia ngomong kepada Nana, ya saya yang pesan box bayi itu nak untuk ditaruh di kamar kita dan di kamar Lipia. Kita mengikuti saran dokter, kata Dewa kepada Nana. Tapi di sisi lain di sini si para buana dia tidak suka Dewa melakukan itu, dasar orang tua jahat. Dan di sini para buana juga sudah ngomong kayak gitu kepada Dewa. Nana sama Dewa juga langsung pergi dari hadapannya para buana dia masuk. Lalu para buana juga dia dalam batinnya ngomong, kenapa si Dewa kok tambah sayang terus kepada Nana, kata para buana dalam batinnya. Lalu singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke kamar dan Nana juga sangat kaget dan senang karena sudah disiapkan meja sama kursi di kamarnya karena itu untuk kejutan Nana. Lepas di sini Dewa lagi ngobrol sama Nana, Suster Amira datang, dia juga mengetuk pintu kamarnya Dewa. Lalu Suster Amira juga ngomong kepada Dewa, saya tidak ngeganggu Pak, Bu, kata Suster Amira. Enggak, kata Dewa sambil dia juga menyuruh masuk kepada Suster Amira. Pas Suster Amira di sini masuk dia juga ngomong kepada Dewa, maaf Pak Dewa, saya pamitan karena saya kerja di rumah buana cuman malam hari aja mengurus Nyai Ratu. Jadi saya siang hari saya mau cari kerjaan yang lain, kata Suster Amira kepada Dewa. Tuh Dewa juga kepikiran dia juga akan mengerjakan Suster Amira di kantor periksa Dewa sambil mengurus Pasha. Lalu Suster Amira juga disuruh keluar dulu, nunggu di luar oleh Dewa dan Suster Amira juga langsung keluar. Pas Suster Amira sudah keluar, di sini Dewa juga ngomong kepada Nana dan Nana juga dia setuju kalau Suster Amira siang hari kerja di kantor periksa Dewa untuk mengurus Pasha. Singkat cerita di sini Suster Amira juga masuk lagi ke kamarnya Nana dan di sini Dewa juga ngomong kepada Suster Amira, sekarang kamu siang hari kamu kerja di kantor periksa Dewa dan di sana juga ada Pasha, kamu mengurus Pasha, kata Dewa kepada Suster Amira. Di sini Suster Amira juga sangat senang dan dia juga ngomong kepada Dewa, saya benar-benar terima kasih, saya mau Pak, kata Suster Amira kepada Dewa. Singkat cerita di sini Dewa juga dia pamitan kepada Nana untuk mengantarkan Suster Amira ke kantor periksa Dewa untuk mengurus Pasha. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 5 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin.
Dan juga sebelum Mimin pamit bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soredat kalau Mimin terus kebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.